Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Lusiani. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang praktikum pengendalian proses, di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 1 dari praktikum pengendalian proses. Di bab 1 kita sudah bisa menentukan variabel dan juga logika proses dari sistem yang berpengendali serta kita juga bisa menggambarkan diagram blok maupun diagram instrumentasi dari sistem yang berpengendali. Mulai dari kotak proses, masuk ke kotak unit pengukuran, kemudian masuk ke dalam kotak unit pengendali, serta akhirnya akan masuk ke kotak unit kendali akhir. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab 2 dari praktikum pengendalian proses. Yang tidak lain yang akan kita bahas adalah tentang korelasi antara besaran-besaran pada sistem yang berpengendali. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mencari korelasi antara input dan output pada sistem yang berpengendali. Kemudian tujuan yang nomor 2 adalah untuk mendapatkan karakteristik dari masing-masing elemen pada sistem yang berpengendali yang memungkinkan. Jadi nantinya yang akan kita pelajari adalah berdasarkan diagram blok untuk controller yang jenis feedback, seperti yang sudah kita pelajari di video pertama. Di sini kita bisa membagi kotak dari diagram blok ini sesuai dengan unit yang akan kita tinjau, di mana pada unit pertama yang bisa kita lihat adalah untuk kotak proses. Jadi nanti pada kotak proses ini kita akan melihat korelasi antara PV terhadap MV. Jadi bagaimana korelasi antara output terhadap perubahan inputnya. Dalam hal ini, kalau di dalam proses, berarti yang menjadi output itu adalah PV terhadap perubahan MV, bagaimana korelasi atau tren dari grafik yang dihasilkan. Kemudian, ada kotak kedua yang akan kita tinjau juga, yaitu kotak untuk FCE sebagai unit kendali akhir, Final Control Element. Untuk FCE di sini nanti yang akan kita lihat adalah bagaimana korelasi antara output yang tidak lain adalah MV terhadap perubahan input. Di mana inputnya di sini adalah sinyal MV atau biasanya disimbolkan dengan persen PO. Kemudian selain kotak proses maupun kotak FCE, jika memang di dalam alat tersebut tidak dapat melakukan pengukuran terhadap MV-nya, maka kita bisa menggabungkan kedua kotak yaitu FCE dan proses. Sehingga nantinya kita bisa melihat bagaimana korelasi dari output dari FCE dan proses ini yang tidak lain adalah PV terhadap perubahan pada sinyal MV sebagai input dari kotak FCE dan proses. Yang tidak lain sinyal MV tersebut adalah persen PO. Jadi korelasi ini nantinya akan kita gambarkan dalam suatu grafik yang menghubungkan antara output terhadap input. Hati-hati yang harus digambarkan itu adalah sumbu X dan sumbu Y-nya harus diperhatikan. Jadi yang ingin kita lihat adalah bagaimana korelasi antara outputnya sebagai sumbu Y, dan terhadap input, di mana inputnya itu adalah sebagai sumbu X. Ya. Jadi yang kalian gambarkan nanti adalah grafik hubungan antara sumbu Y dan terhadap sumbu X. Sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya adalah output. Outputnya dari siapa? Output dari kotak yang dipilih. Misalkan kotak proses, berarti sumbu Y-nya adalah PV, sumbu X-nya adalah MV. Kalau kotaknya adalah yang dilihat, yang ditinjau adalah kotak FCE, berarti sumbu Y-nya adalah MV, dan sumbu X-nya adalah persen PO. Oke? Sedangkan jika kotak yang dilihat itu adalah kotak FCE dan proses, maka sumbu Y-nya di sini adalah PV dan sumbu X-nya itu adalah sinyal MV atau persen PO. Untuk apa? Di sini hubungan antara sumbu Y terhadap sumbu X nanti akan kita analisa bagaimana
linearitas, dan juga kurva karakteristiknya. Nah, di sini kurva karakteristik yang bisa kita lihat adalah pada valve. Valve yang dimaksud itu adalah FCE, sehingga dari kotak FCE, hubungan antara MV terhadap sinyal MV atau persen PO itu adalah kita mengetahui apakah grafik yang kalian buat, yang tidak lain di sini adalah persen PO terhadap MV, apakah linier atau tidak linier. Jadi, jika linier berarti karakteristik dari valve-nya itu adalah valve yang jenis linier. Sedangkan kalau misalkan tidak linier, dengan kecenderungan seperti ini berarti jenis valve yang digunakan adalah yang quick opening. Atau jika di sini grafiknya adalah kecenderungannya seperti ini, maka itu jenis dari valve yang digunakan adalah yang equal percentage. Ya. Jadi dari grafik hubungan antara persen PO sumbu X ya, sebagai sumbu X-nya adalah persen PO terhadap sumbu Y yang menjadi sumbu Y-nya adalah MV, itu kalian lihat apakah linier. Kalau linier, dikatakan linier adalah jika R kuadratnya lebih dari 0,95. Jadi R kuadrat di sini sebagai parameter untuk mengetahui linearitas dari kurva yang kalian hasilkan berdasarkan data yang sudah diperoleh, data pengamatan yang sudah diperoleh. Untuk mendapatkan R kuadrat lebih dari 0,95 atau tidak, kalian bisa menggambarkan grafik data pengamatannya, kemudian kalian tampilkan di dalam Excel-nya nilai fx-nya berapa, dan R kuadratnya kalian tampilkan. Ya, biasanya di Excel kan ada fx dan R kuadrat. Yang kalian lihat adalah R kuadratnya. Kalau R kuadratnya di sini lebih dari 0,95, itu kalian kategorikan sebagai hubungan dari kurva karakteristik yang linier. Sedangkan kalau misalkan di sini R kuadratnya itu kurang dari, ini bukan lebih, tapi jika R kuadratnya itu adalah kurang dari 0,95, maka kalian kategorikan apakah dia quick opening. Jika grafiknya seperti ini, berarti dia quick opening, ataukah equal percentage jika grafiknya cenderung membuka ke atas. Seperti itu ya. Itu yang kalian bahas untuk di linearitas dan kurva karakteristik valve-nya. Kemudian setelah itu yang kalian juga bisa lihat dari hubungan antara persen PV terhadap MV terhadap persen PO itu adalah bagaimana gejala histeresisnya. Apakah terjadi histeresis atau tidak? Histeresis itu adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu instrumen atau sistem pengukuran yang dapat dilihat saat alat ukur tersebut beroperasi secara dua arah. Jadi, dilihat ketika dioperasikan dari 0 menuju 100% dengan interval misalkan 10%, apakah sama grafik yang dihasilkan? Di sini MV terhadap persen PO. Misalkan seperti ini. Ini untuk di FCE, ya kan? Ini kalian ingin melihat apakah ketika dari 0 ke 100%, di sini misalkan grafiknya seperti ini. Ketika kalian balik dari 100 menjadi 0% dengan interval yang sama, yaitu 10%, apakah juga akan kembali seperti ini? Atau malah ada gejala yang tidak biasa, misalkan dia ada penyimpangan. Nah, penyimpangan ini yang tidak seperti awal, itulah yang dinamakan dengan gejala histeresis. Biasanya histeresis di sini itu terjadi pada alat yang bergerak. Contohnya di sini adalah kebanyakan terjadi pada kontrol valve.
Nah, di sini untuk kita bisa menganalisis apakah kontrol valve tersebut mengalami histeresis atau tidak, kalian bisa membuatkan grafik antara input terhadap output. Inputnya berarti persen PO ya terhadap MV. Dari 0 ke 100%, apakah seperti ini? Kemudian ketika kalian ubah dari 100% ke 0%, apakah menunjukkan nilai yang sama atau malah menunjukkan kecenderungan yang tidak sesuai dengan ketika dari 0 ke 100%. Seharusnya kalau di situ alatnya tidak terjadi histeresis kan sama, kembali lagi, ya kan? Dari 100 ke 0. Tapi kalau misalkan menunjukkan nilai yang berbeda, kecenderungannya tidak sama, misalkan seperti ini, itu berarti terjadi histeresis. Jadi di sini persen. PO di sini adalah MV. Seharusnya dari 0 ke 100 misalkan menunjukkan seperti ini. Jika tidak ada histeresis berarti ketika dari 100 ke 0 kan juga akan seperti ini. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan ada histeresis ketika dari 100 ke 0, dari 0 ke 100% seperti ini, ternyata ketika dari 100 ke 0 malah menunjukkan arah yang sebaliknya atau tidak sesuai dengan nilai yang dari 0 ke 100. Berarti itu terjadi histeresis, ya. Nah, histeresis di sini biasanya pada kontrol valve berarti sistem yang kalian bisa lihat adalah ketika menggunakan FCE, di situ berarti yang menjadi output atau sumbu Y itu adalah MV terhadap persen PO. Atau yang bisa kalian lihat juga, jika di situ memang MV-nya tidak terbaca, kalian bisa mengambil kotak yang kedua, yaitu gabungan antara FCE dan proses. Berarti kalau gabungan antara FCE dan proses, yang menjadi outputnya di sini adalah PV terhadap persen PO. Seperti itu, ya. Kalian lihat dari 0 ke 100%, apakah nilainya sama ketika dari 100 ke 0%. Jika tidak sama, di situ menunjukkan gejala ataupun grafik yang kecenderungannya berbeda. Ketika dibalik dari 100 ke 0%, maka di situ terjadi histeresis. Ya, biasanya histeresis itu terjadi karena adanya kerusakan komponen mekanis di salah satu elemen. Misalnya karena engsel di dalam valve-nya di situ sudah mulai kendur karena adanya gesekan dan segala macam yang menyebabkan engsel tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian mungkin ada gesekan yang berlebihan antara dua komponen tersebut, dua komponen di dalam alat mekanis tersebut sehingga menyebabkan adanya gesekan tersebut menyebabkan suatu ketidaknormalan yang disebut dengan gejala histeresis, di mana dibuktikan dari ketika kita melihat nilai 0 ke 100% ternyata tidak sama nilainya ketika dibalik dari 100 ke 0%. Ya, itu adalah histeresis. Kemudian dari gejala histeresis maupun linearitas itu, kalian berdasarkan data pengamatan bisa menganalisis apakah kurva tersebut, data pengamatan tersebut linier atau tidak. Jika tidak linier berarti termasuk kurva karakteristik valve yang mana, apakah quick opening ataukah equal percentage, dan juga bagaimana gejala histeresis yang terjadi pada kontrol valve. Nah, mungkin bisa saya sampaikan di sini untuk data pengamatan di dalam pengendali level atau pengendali aras biasanya akan ditampilkan seperti ini di dalam LKM nantinya. Jadi ada data pengamatan, di sini ada persen PO, kemudian level, waktu, laju alir, tekanan, kontrol valve. Untuk persen PO dari 0 ke 100%. Ya. Kemudian ada data pada persen PO yang dari 100% menuju 0%. Ya.
Data yang diamati sama level, waktu, laju alir, dan tekanan pada kontrol valve. Untuk di sini laju alir kalian perlu hitung sendiri. Laju alir itu kan merupakan volume per waktu. Nah, berarti waktunya sudah ada, yaitu ini yang sudah ada di data pengamatan. Volume ini bisa kalian dapatkan dari level air, di mana level air itu biasanya adalah tinggi, ya, tinggi atau H dari tabung. Sehingga volumenya kalian bisa menggunakan volume tabung, ya. Volume tabung itu biasanya luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya kalian cari, biasanya sudah ada data diameter dari tabungnya, sehingga kalian tinggal mencari bagaimana luas alasnya. Luas alas dari tabung itu rumusnya apa, kalian cari sendiri. Kemudian dengan diameter yang diketahui, kalian hitung berapa luas alasnya, kemudian kalikan dengan level liquid dari masing-masing persen PO ini, sehingga kalian dapatkan volume per waktunya untuk tiap persen PO. Ya, jadi itu untuk laju alir diperoleh dari rumus volume per waktu. Volumenya itu adalah luas alas kali H kali tinggi. Luas alasnya adalah luas alas untuk tabung. Kalian cari rumusnya berdasarkan data diameter sehingga nanti akan diperoleh luas alas, dan hanya di sini adalah level air di tiap persen PO. Sehingga kalian nanti bisa mendapatkan keseluruhan dari data laju alirnya. Oke, baik yang dari 0 ke 100% maupun dari 100 sampai ke 0% ini. Ya. Selanjutnya yang perlu kalian tentukan adalah kalian disuruh menggambar grafik laju alir, ya, MV terhadap persen PO. Untuk apa? Untuk menjawab yang korelasi tadi antara output terhadap input. Jadi kalian harus menggambarkan grafik antara outputnya, di sini output, terhadap input untuk persen PO dari 0 ke 100%. Ya. Setelah kalian gambarkan laju alir dan persen PO dalam suatu grafik, ya, kemudian kalian analisis di A2 ini, jelaskan linearitas dari kurva ini. Ya. Bagaimana R kuadratnya? Apakah R kuadratnya di sini lebih dari 0,95 atau kurang dari 0,95? Kalau lebih dari 0,95 berarti termasuk kurva karakteristik valve yang linier. Tetapi kalau kurang dari 0,95, ya, kurang dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 0,95, maka di situ tentukan jenis karakteristik dari kontrol valve-nya. Apakah termasuk yang quick opening atau yang equal percentage. Seperti itu, ya. Setelah kalian menggambarkan grafik antara MV terhadap persen PO, kemudian output, ya, pokoknya output terhadap input. Kemudian setelah itu kalian analisa linearitasnya, R kuadratnya berapa. Kalau lebih dari 0,95 berarti itu linier. Tetapi kalau kurang dari 0,95 kalian tentukan apakah equal percentage ataukah quick opening. Oke, setelah dari A1, A2, dan A3, yang perlu kalian tentukan juga masih dalam pengendali aras adalah bagaimana hubungan antara tekanan pada kontrol valve terhadap laju alir dari air yang masuk ke dalam tangki. Untuk apa? Di sini untuk mengetahui jenis dari kontrol valve-nya, apakah R2 open ataukah R2 close. Di mana biasanya yang dimasukkan ke dalam kontrol valve di sini adalah sinyal MV atau persen PO. Tetapi untuk kita mengetahui R2 open atau R2 close,
bukan sinyal MV atau persen PO yang kita lihat, tetapi bagaimana tekanan pada kontrol valve, ya. Tekanan pada kontrol valve dimasukkan ke dalam kontrol valve, apa yang akan terjadi pada MV-nya. Sehingga di sini yang menjadi output itu adalah MV, itu sebagai output, sedangkan inputnya itu adalah tekanan pada kontrol valve, ya. Jadi, bagaimana hubungan antara output terhadap input itu kalian grafikan, ya, dari persen PO yang 0 sampai 100%. Oke, hati-hati, dari 0 ke 100% kalian tentukan bagaimana kurvanya, apakah berbanding lurus ataukah berbanding terbalik. Kalau misalkan berbanding lurus berarti dia R2 open, ya. Tapi kalau berbanding terbalik berarti dia R2 close. Jadi dari grafik B1 ini kalian bisa mengetahui antara di sini input terhadap output bagaimana kaitannya, keterkaitannya, korelasinya seperti apa? Apakah berbanding lurus ataukah berbanding terbalik untuk menentukan jenis FCE yang digunakan, apakah R2 open atau R2 close. Oke. Berdasarkan grafik B1 dan B2, jadi kalian bisa menentukan mana jenis control valve yang digunakan, apakah R2 open ataukah R2 close. Kemudian setelah dari B1, yang perlu kalian lakukan juga adalah untuk yang menganalisis histeresis pada kontrol valve-nya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, histeresis adalah bisa diamati ketika kita mengambil data dari 0 ke 100, ya, 0 ke 100 dan dari 100 ke 0. Sehingga yang perlu kalian gambarkan adalah menggambar grafik laju alir air yang masuk ke dalam tangki sebagai output, ya, terhadap persen PO. Terhadap persen PO sebagai input. Ini adalah output. Untuk nilai 0 ke 100 dan juga 100 ke 0. Jadi kalian gambarkan grafik, ya, antara input terhadap output dari 0 ke 100, misalkan seperti ini, dan 100 ke 0. Lalu kalian analisis terjadi histeresis atau tidak. Kapan terjadi histeresis? Ketika nilai yang dari 100 ke 0, ya, 100 ke 0 itu tidak sama dengan ketika kalian menggambarkan data yang dari 0 ke 100. Kalau misalkan dari 0 ke 100 seperti ini, dan hasil dari 100 ke 0 juga seperti ini, berarti tidak ada histeresis. Tapi kalau misalkan dari 0 ke 100, ya, misalkan dari 0 ke 100, seperti ini, tetapi dari 100 ke 0 ternyata tidak sama dengan ketika dari 0 ke 100, berarti ini terjadi histeresis. Tapi hati-hati, yang digambarkan adalah dari grafiknya sumbu Y-nya itu adalah output, sumbu X-nya adalah input. Oke? Jadi itu adalah histeresis, ya. Makanya setelah kalian gambarkan, ya, setelah kalian gambarkan antara MV terhadap PO dari 0 ke 100, 100 ke 0, kalian bisa memberikan penjelasan di C2 apakah terjadi histeresis atau tidak. Dan kalian perlu mencantumkan kira-kira terjadinya histeresis pada kontrol valve itu karena apa. Ya. Jadi itu yang perlu kalian lakukan di dalam LKM untuk pengendali aras. Begitu pula untuk pengendali suhu. Jadi di pengendali suhu biasanya data pengamatannya ada seperti ini. Ada persen PO, kemudian laju alir, hot water yang masuk ke dalam HE, berarti dia merupakan MV.
ya. Masih ingat ya di penentuan variabel. Kemudian tekanan pada kontrol valve itu sebagai penggeraknya, penggerak dari aktuator pada valve-nya. Kemudian ada persen PV yang terbaca. Ini untuk yang dari 0 ke 100, kalau ini adalah dari 100 ke 0, ya. Nah, hal yang disuruh untuk dikerjakan, digambarkan dan digrafikan itu sama ketika dengan yang di level. Jadi yang pertama kalian harus menggambarkan grafik antara MV terhadap persen PO pada persen PO-nya dari 0 ke 100%. Kemudian setelah digambarkan, karena ini untuk mengetahui korelasi besaran output terhadap input, ya. Setelah kalian grafikan, kalian analisis, ingat yang menjadi sumbu X itu adalah input, sedangkan yang menjadi sumbu Y itu adalah output. Jangan sampai salah dalam menggrafikan, ya. Setelah kalian menggrafikan, kalian analisis bagaimana linearitasnya. Kalau misalkan dia R kuadratnya lebih dari 0,95, berarti kurva karakteristik dari kontrol valve-nya adalah termasuk yang linear. Tetapi jika R kuadratnya di sini kurang dari atau sama dengan 0,95, kalian analisis apakah termasuk yang quick opening ataukah yang equal percentage. Ya. Kemudian dari data pengendali suhu ini, kalian juga bisa menentukan karakteristik dari jenis valve yang digunakan. Apakah air to open ataukah air to close berdasarkan grafik hubungan antara MV terhadap, di sini bukan sinyal tetapi terhadap tekanan pada kontrol valve. Jadi yang menjadi input di sini adalah tekanan pada kontrol valve terhadap nilai MV-nya di sini sebagai outputnya, ya. Jadi di sini output, di sini inputnya. Kalian grafikan, setelah kalian grafikan, kalian lihat bagaimana hubungannya, apakah sebanding ataukah berbanding terbalik. Kalau misalkan berbanding terbalik berarti R2 close, kalau sebanding berarti R2 open. Oke, jadi itu untuk B, grafik B1, kemudian dijelaskan pada penjelasan di B2. Selanjutnya, pada pengendali suhu, sama seperti tadi, kalian harus menganalisis histeresisnya. Untuk histeresis pada pengendali suhu, di sini yang kalian lihat adalah hubungan output MV terhadap persen PO sebagai inputnya. Kalian grafikan dalam satu grafik, ya, dari 0 ke 100, kemudian kalian grafikan juga dari 100 ke 0, terjadi histeresis atau tidak di penjelasan nomor 2. Jika terjadi histeresis, kira-kira apa yang menyebabkan histeresis tersebut? Kalian jelaskan di situ, ya. Jadi gambar ini dari 0 ke 100, 100 ke 0 itu dalam satu grafik, jangan dipisah. Karena kalau histeresis di situ baru bisa dinilai terjadi histeresis atau tidak jika kita gambarkan dalam satu grafik. Karena terjadinya dua arah, yaitu ketika dari 0 ke 100, 100 ke 0. Seperti itu, ya. Itu adalah pengendali suhu. Kemudian di pengendali tekanan, ini agak berbeda. Untuk di pengendali tekanan, itu data yang dibaca antara lain adalah persen PO, persen PV, dan tekanan pada P2. Persen PO di sini dari 0 ke 100 juga sama dari 100 ke 0. Ya, yang dibaca persen PV dan juga tekanan. Kalau kalian perhatikan di sini tidak ada nilai MV yang dibaca, ya kan? Nah, makanya karena tidak ada nilai MV yang dibaca, sistem yang kita ambil itu adalah sistem untuk yang kotak FCE dan proses. Sehingga yang bisa kita lihat adalah hubungan outputnya adalah PV sebagai output terhadap sinyal MV yaitu persen PO yang tidak lain adalah sebagai input. Jadi outputnya adalah persen PV terhadap sinyal inputnya itu adalah persen PO. Makanya di sini diminta untuk A1 kalian menggambarkan
grafik persen PV terhadap persen PO dari 0 ke 100. Ya. Setelah kalian gambarkan, kemudian kalian analisis linearitasnya, apakah linear ataukah tidak linear. Dikatakan linear jika R kuadratnya lebih dari 0,95, berarti kurva karakteristik valve-nya itu termasuk yang linear. Kalau misalkan kurang dari atau sama dengan 0,95, berarti kurva karakteristik dari valve tersebut kalian tentukan apakah termasuk yang equal percentage ataukah termasuk yang quick opening, tergantung dari bentuk kurvanya, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah seperti ini, berarti dia termasuk quick opening. Kalau terbuka ke atas seperti ini, berarti equal percentage. Ya, dari situ kalian bisa menentukan dan kalian bahas di A3. Setelah itu, di data pengamatan kita juga bisa melihat bagaimana jenis valve yang digunakan, apakah R2 open ataukah R2 close. Dari hubungan antara output yang tidak lain adalah persen PV terhadap inputnya, yaitu adalah tekanan yang masuk pada P2. Ya, jadi tekanan P2 di sini untuk menggerakkan valve, kontrol valve. Makanya kita bisa menentukan apakah dia R2 open ataukah R2 close. Jadi outputnya adalah persen PV, inputnya adalah tekanan pada P2. Di sini input, di sini output, ya. Kalian grafikan, kalian cek apakah hubungan antara P2 terhadap persen PV di situ sebanding ataukah berbanding terbalik dari pada saat persen PO-nya di situ dari 0 ke 100%. Ya, dari situ kalian bisa menentukan jenis valve yang digunakan adalah yang R2 open atau R2 close. Selanjutnya pada pengendali tekanan yang bisa kalian tentukan adalah gejala histeresisnya. Gejala histeresisnya di sini karena tidak ada MV yang bisa dibaca, maka tetap untuk sistem yang diambil adalah sistem yang FCE plus proses. Sehingga yang kalian baca adalah output terhadap inputnya, yaitu persen PV terhadap persen PO. Tetapi di sini tidak hanya satu grafik, ya. Kalian baca dari 0 ke 100 dan juga dari 100 ke 0. Bagaimana gejala histeresisnya? Ada atau tidak gejala histeresisnya? Jadi di sini hati-hati, sumbu X-nya adalah input, sumbu Y-nya adalah output. Lalu kalian tentukan dari 0 ke 100 dan dari 100 ke 0, bagaimana nilainya, apakah sama atau berbeda. Kalau misalkan berbeda berarti terjadi histeresis. Kalau terjadi histeresis, kalian jelaskan apa yang menjadi penyebab dari histeresis tersebut di C2. Oke? Itu adalah di pengendali tekanan. Kemudian selanjutnya ada data pengamatan untuk pengendali flow rate. Jadi di pengendali flow rate biasanya datanya hanya ada persen PO dan persen PV. Ya, sehingga kalau ada dua data ini, hanya persen PO dan persen PV-nya saja, yang bisa kalian tentukan adalah di sini gambar sistem yang dipilih sama dengan yang di tekanan, yaitu FCE dan proses, karena tidak ada MV yang terbaca di dalam pengendali flow rate. Jadi indikator untuk membaca MV-nya tidak ada, sehingga yang bisa kita lihat korelasi antara besaran-besaran yang digunakan itu adalah outputnya yang tidak lain adalah persen PV terhadap inputnya yaitu persen PO. Untuk mengetahui linearitas berarti yang kalian grafikan antara persen PV ya terhadap yang menjadi output terhadap persen PO yang menjadi input dari 0 ke 100. Kalian lihat bagaimana linearitasnya. Kalau misalkan linear, yang tidak lain adalah R kuadratnya lebih dari 0,95, maka kurva karakteristik valve-nya itu termasuk yang linear.
Tetapi jika R kuadratnya di sini kurang dari atau sama dengan 0,95, berarti kalian tentukan apakah grafik yang kalian dapatkan dari plot antara persen PV terhadap persen PO itu membuka ke bawah atau membuka ke atas untuk menentukan jenis karakteristik dari valve-nya apakah yang quick opening atau equal percentage. Setelah itu yang perlu diperhatikan dan perlu dibuat pada pengendali flow rate di sini adalah gejala histeresisnya. Jadi di sini tidak ada tekanan pada kontrol valve yang bisa dibaca untuk di pengendali flow rate sehingga untuk penentuan apakah jenis valve-nya air to open atau air to close tidak bisa kita tentukan berdasarkan data pengamatan yang diperoleh pada pengendali flow rate sehingga kita langsung ke data untuk menentukan histeresis. Jadi sistemnya masih sama yaitu FCE dan proses di mana yang akan kita lihat adalah gejala histeresis berdasarkan grafik antara persen PV sebagai output terhadap persen PO sebagai input. Dari 0 ke 100 dan pada satu grafik yang sama jika dari 100 ke 0%. Makanya di sini dari 0 ke 100, 100 ke 0%. Dilihat apakah nilainya sama ketika dioperasikan dari 0 ke 100%, apakah nilainya menunjukkan yang sama atau tren dari grafiknya apakah sama. Kalau misalkan tidak sama, berarti di situ terjadi histeresis. Kalau sama, berarti tidak terjadi histeresis, ya. Jika terjadi histeresis, kalian tentukan, kalian ulas lebih jauh apa yang menyebabkan gejala histeresis tersebut, ya. Jadi itu untuk pengendali level, pengendali suhu, pengendali tekanan, dan juga pengendali flow rate. Jadi 4 alat itu yang akan kalian tentukan linearitasnya, kurva karakteristik dari valve-nya, serta gejala histeresis dari korelasi antara besaran-besaran pada bab 2 ini. Sehingga kalau saya bisa menyimpulkan, meringkas, jadi untuk mencapai tujuan nomor 1 dan nomor 2, yaitu mencari korelasi antara input dan output pada sistem berpengendali serta mendapatkan karakteristik dari masing-masing elemen pada sistem pengendali yang memungkinkan untuk aras, suhu, tekanan, dan flow rate, ya. Pada alat pengendali aras, suhu, tekanan, dan flow rate itu bisa kita tentukan berdasarkan grafik hubungan antara persen PO terhadap MV, ya, atau output terhadap input sesuai dengan yang ada pada alat tersebut. Kemudian setelah kita membuat grafik antara output terhadap inputnya, kita bisa menganalisis linearitasnya. Apakah R kuadratnya di sini lebih dari 0,95 atau kurang dari atau sama dengan 0,95. Jika R kuadratnya lebih dari 0,95 berarti termasuk yang linear. Tetapi jika kurang dari 0,95 perlu ditentukan apakah termasuk jenis yang quick opening, di mana kalau quick opening berarti kurvanya di situ membuka ke bawah, ataukah termasuk yang equal percentage, yaitu kurvanya yang membuka ke atas. Setelah itu, kita juga bisa menentukan gejala histeresisnya berdasarkan hubungan antara input terhadap, jadi output terhadap inputnya seperti apa. Berdasarkan grafik sumbu Y-nya itu adalah output dan sumbu X-nya itu adalah input. Jika terjadi histeresis, itu terjadi saat dari 0 ke 100% menunjukkan nilai yang tidak sama, ya, dari 100 ke 0%. Jadi kalau misalkan tidak sama, ketika dari 0 ke 100% dengan 100 ke 0%, berarti di situ terjadi histeresis sehingga perlu dianalisis lebih lanjut kira-kira penyebab terjadinya histeresis itu apa. Selain itu yang bisa digambarkan juga
pada LKM untuk di bab 2 ini adalah untuk mencapai tujuan nomor 2, yaitu menentukan karakteristik dari masing-masing elemen. Karakteristik yang bisa kita tentukan adalah karakteristik untuk FCE yang digunakan. Apakah R2 open atau R2 close berdasarkan hubungan antara tekanan yang masuk pada control valve terhadap MV ataupun PV yang dibaca pada alat pengendali tersebut. Kalau misalkan di situ hubungannya memang sebanding, maka di situ termasuk jenis control valve yang R2 open, tetapi kalau misalkan di situ berbanding terbalik hubungan antara output terhadap input, maka di situ jenis control valve yang digunakan adalah yang R2 close. Oke. Jadi itu untuk bab 2 tentang korelasi antara besaran-besaran pada sistem berpengendali khususnya untuk aras, suhu, tekanan, dan fluid. Jadi 4 alat itu yang perlu kita kerjakan bersama lembar kerja mahasiswanya sehingga nantinya bisa menganalisis bagaimana korelasi antara besaran-besaran khususnya output terhadap inputnya, bagaimana kecenderungan dari kurva yang dihasilkan. Dari segi linearitasnya, apakah dia lebih dari 0,95 ataukah kurang? Jika lebih dari 0,95 berarti termasuk yang linear, tetapi jika kurang dari atau sama dengan 0,95 berarti harus ditentukan jenis karakteristik dari kurva valve-nya itu seperti apa. Apakah termasuk yang quick opening ataukah termasuk yang equal percentage. Selain itu, di sini juga bisa dilihat bagaimana gejala histeresis, di mana gejala histeresis bisa dilihat dari 0% ke 100%, apakah nilainya sama jika dibalik dari 100 ke 0%. Itu untuk yang bisa kita bahas di bab 2 ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.